Kabar baik datang dari Sudirman, salah seorang terpidana dalam kasus kematian Vina dan Eki 8 tahun lalu. Akhirnya, Sudirman sudah juga mengajukan peninjauan kembali (PK) seperti 6 terpidana lainnya yang sudah lebih dulu mengajukan peninjauan kembali. Titin Prialianti yang juga sudah bergabung lagi dalam kuasa hukum Sudirman bergerak cepat mengajukan permohonan kepada pihak pengadilan agar berkas Sudirman disamakan dengan 6 terpidana lainnya yang sudah dijadwalkan sidang perdananya pada tanggal 4 September nanti. Semua berada di bawah penanganan Pradi yang diketuai oleh Otto Hasibuan. Kasus ini memang pada dasarnya sama, jadi wajar saja disatukan agar efektif, efisien, dan sekaligus. Kemarin terpisah karena keberadaan Sudirman yang tak jelas dan kabarnya dia justru mengakui perbuatannya. Beda sendiri dengan 6 terpidana lainnya, bahkan termasuk Saka Tatal yang sudah bebas dan sudah pula mengajukan PK. Sudirman memang berbeda sendiri dengan terpidana lainnya. Oleh Titin Prialianti atas persetujuan Didi Mulyadi, Sudirman langsung dilakukan general check up terhadap kesehatan fisik dan psikisnya. Selama ini keberadaan Sudirman ini seperti dikaburkan. Usut punya usut, ternyata Polda Jabar seperti menyembunyikan Sudirman ini. Ia dianggap saksi utama karena mengakui adanya peristiwa pembunuhan dan perkosaan itu, terlepas dari kondisi psikis Sudirman yang menurut Titin Prialianti sebelumnya di bawah dibandingkan orang kebanyakan. Kini Sudirman sudah lebih mudah diakses, ia seperti sudah dilepaskan, sudah dipenjara, masih saja dipenjara pihak lain. 2 kali kena Sudirman ini, padahal kondisinya sungguh-sungguh memprihatinkan. Dengan sudah mudahnya Sudirman ini diakses, berarti kasus kematian Vina dan Eki ini sebetulnya sudah tak ada pijakannya lagi, sudah runtuh seruntuh-runtuhnya. Hanya tinggal kesaksian aib seorang diri saja lagi. 1 orang saksi bukanlah saksi. Kasus kematian Vina dan Eki ini seperti sudah dilepaskan begitu saja. Polisi tak lagi menjaga ketat seperti sebelumnya. Masih ingat Kepala Divisi Humas Mabes Polri dalam suatu talk show, itu mungkin tak akan pernah terjadi lagi. Tak ada lagi pembela, sungguh memalukan. Kecuali pembela-pembela dari kuasa hukum Rudiana yang tempat berpijaknya semakin lama semakin lemah. Istilah mantan Kabarizkrim Susno Duaji, mazhab ingkrah. Pihak kepolisian secara internal kabarnya juga sudah mulai bekerja terhadap Rudiana. Semoga saja pihak kepolisian benar-benar serius mengungkap kasus ini. Yang salah-salah dan yang benar harus dibenarkan. Kalau nanti semua PK dari para terpidana ini dikabulkan dan memang harus dikabulkan Mahkamah Agung, maka inilah rekayasa kasus yang paling buruk yang pernah terjadi dalam sistem hukum kita. Kasus yang tak ada bisa diada-adakan, pelaku dipaksa mengaku dengan jalan kekerasan, orang yang ber-IQ rendah diperdaya tanpa merasa berdosa. Pokoknya buruk seburuk-buruknya, tak ada duanya lagi.